Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Bacot Motor. Ini saya kedatangan tamu. Tamunya sangat istimewa, sahabat saya sendiri. Ganteng tidak? Ganteng, anjim. Perkenalkan, Mas Di Maulid. Apa kabar Pak Mas Di? Alhamdulillah sehat. Ini kita nge-vlog lagi ya. Nge-vlog lagi. Dulu sempat ya kita bahas celana Eiger itu ya. Diundang lagi guys, guys. Aduh. Padahal jam udah mulai menipis, cuman nggak apa-apa lah. Di sini kita mau bahas apa, Ki? Jadi kenapa Mas Di Maulid itu diundang di sini? Mau ngebahas motor sangat istimewa yang sekarang lagi viral-viralnya di dunia permotoran Indonesia. Entah kenapa harganya tuh bisa naik banget. Ini Ninja 150 SE Special Edition tahun 2012. Nah, ini ceritanya lucu ya. Kenapa bisa kita ngambil ini? Mungkin Mas Di bisa ngeceritain nih. Gimana sih Di? Maksudnya kenapa lu kasarnya mau ngambil motor ini nih gitu? Jadi ini cerita dari awal atau gimana nih? Awal aja cerita bebas, santai. Jadi awalnya iseng sebenarnya. Gak pengen sih nyari duit motor Ninja gini kan, gak seneng juga motor fairing, cuman pengen nyoba 2 tak. Nah akhirnya terima kasih kepada Fahmi Ahmad ya yang sudah mengantarkan saya dan Kiki mendapatkan motor ini. Ini kami kasih nama Prabu ya. Kenapa Prabu? Karena waktu pertama kali dapat nih, di depan itu ada stiker Prabu Tactical Team. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi sih motor operasionalnya tim Prabu Siliwangi Bandung kayaknya. Saya juga nggak tahu. Jadi akhirnya ya udah sampai sekarang kita namain Prabu ya Ki ya. Prabu. Jadi nggak iseng, ini juga ya alhamdulillah dapatnya plat D ya, asli Bandung. Ya cuman kondisi awal sih nggak kayak gini, jauh banget. Kondisi awal bodinya wah kacau lah. Assalamualaikum ya. Wah udahlah, pokoknya jangan sampai ingat, apalagi dibayangin jangan sampai lah. Nah terus habis itu ya namanya juga ngereyeh ya Ki ya. Satu-satu ya, ini motor seneng juga sih, fun. Apalagi 2 tak ya. Kalau bawa motor itu pasti udah paling ganteng lah di jalan lah. Udah kayak ini ya, udah kayak boy anak langit ya. Boy. Ya dan ini tuh kita awalnya emang bener-bener ini nggak ada stikernya. Terus jadi ini tuh kita ngerjainnya sama 3 orang. Gua, Mas Di, sama Rivaldi Ansyah. Nanti kita panggil ya Rivaldinya. Dari sini tuh paling menariknya itu ini semua part-partnya tuh bener-bener susah banget didapetin ya. Banyak banget part-part yang ya kasarnya kita sampai kirim lagi berangkat ke Karawang keluar kota untuk nyari-nyari part ini, sangat susah banget. Nah, ini apa aja sih yang diganti Di? Ya udah mah susah, terus juga lagi mahal ya, karena kan ini ibaratnya di pasar permotoran Indonesia ini lagi bener-bener di mainin banget ya harganya. Jadi mungkin spare part juga banyak yang di stok-stokin sama pengepul. Jadi ini sih mungkin yang ganti-ganti apa ya, soalnya ini full original sih. Yang diganti paling cuman gear rantai ya, kita 1 set ini gear ganti karena ada kejadian, makanya kenapa harus ganti. Bentar. Maksudnya apa ya? Kok pertama kali bahasnya langsung gear rantai ya? Jadi gini, entah kenapa tiap kita pakai ini motor pasti ada cerita, selalu ada cerita. Ini benar-benar sangat aneh banget ya. Itu mau dipakai sama aku, sama Aldi, sama Mas Di, itu pasti semuanya ada cerita. Mau itu dari baut longgor, mau itu rantainya putus, lampu pecah, itu benar-benar wah ini sangat aneh banget. Termasuk kasarnya dibilang dari nol juga ya enggak juga ya, tapi mungkin 30%-an ya kita mulainya ya, 30%-an. Tapi alhamdulillahnya itu bener mesinnya itu belum pernah dibongkar. Karena ketika dibongkar
itu sama mekaniknya Zul Tuner dari Chap Speed. Itu tuh bener-bener masih grass ya, masih bagus banget. Kenapa kita juga ganti seher kayak gitu tuh karena udah ada suara tok tok tok. Sebelumnya nggak masalah si ring seher. Si ring sehernya itu bener-bener ngedeketin gitu. Katanya lebih baik ganti sama yang B ya. B75. Sebenarnya masih ori ya. Untuk B75 masih ori. Nggak usah di quarter lagi gitu. Terus apa lagi ya dia yang diganti tuh gue lupa. Pertama ganti ya gear set ya, karena kan di jalan sempat putus tuh. Bawaannya mungkin udah mulai jelek juga. Terus pertama kita cek semua kondisi mesin. Jadi memang sebenarnya bukan harus ganti, cuman kita pengen tahu aja sih kondisi mesinnya gimana, mau nggak mau akhirnya bongkar. Kita ganti seher set. Ganti seher set ya, jadi sama dibersihin semuanya. Alhamdulillah enak lagi. Terus habis itu juga disc brake, kampas rem juga semuanya depan belakang semuanya ganti baru karena emang udah waktunya untuk ganti. Terus mungkin perjuangan yang paling berat sih. Harus di-off-in. Perjuangan yang paling berat sih kita restorasi bodi ya, karena kan awalnya ini bodinya udah baret-baret karena memang bekas amplasan sih kayaknya. Nah akhirnya kita di sini mulai ngerapiin lagi si bodi-bodinya, stiker pun kita pasang-pasangin semua yang ori Kawasaki ya. Terus ban belakang juga diganti ya. Ini depannya yang depan FDR MP27, yang belakang Batlak S21. Udah sih mungkin itu aja persiapan si Ninja si Prabu ini sih, nggak banyak pergantian juga mungkin. Pelak sudah bawaan. Tapi diganti sama Virosi. Ya Virosi. Velg standarnya ada. Aman. Paling kelistrikan sih nanti tenangan yang kedua kita kelistrikan ya. Sempat kita pengen, karena ada beberapa kondisi nggak nyala juga, speedometernya mati, terus juga lampu-lampu depan kan sempat pecah juga di jalan. Jadi akhirnya kita ngerangkai juga. Terima kasih kepada HJM ya sudah bantu restorasi kelistrikan motor Prabu. Dan ini untuk HJM juga bukan hanya kelistrikan, tapi dia bisa powder coating. Ya. Powder coatingnya itu menurut kita sangat bagus, harganya sangat terjangkau. Untuk ini juga mesin, sama ini kita udah di detailing sama Fahmi Ahmad. Makasih juga udah nyariin motor, terus detailing. Makasih banyak. Dia sangat membantu kita juga. Lalu untuk kalau tadi udah ngomong ya kalau misalnya velg udah standar ya. Udah ada standarnya. Ini insya Allah udah ready to go lah. Ready to go semuanya udah ini. Terus apa aja sih yang benar-benar kesusahan ketika ngebangun motor ini? Susahnya ya tadi ya bodi paling susah. Kita jujur sampai ke kota Karawang Cikarang nyari bodi. Terus listrik pertama bodi, kedua kelistrikan, yang ketiga mungkin terkait mesin ya, setting-settingan mesin paling itu sih. Sisanya sih aman-aman aja alhamdulillah. Sensasinya pakai 2 tak memang selalu bikin penasaran ya, karena kan cara bawanya kan pasti beda sama motor-motor biasa ya. Kita mau nggak mau harus nyesuaiin, apalagi ketika keluar masuk belokan juga pasti beda karena 2 tak kan harus baru tenaganya keluar kan di RPM 2000, 3000, 4000 ya. Itu juga kita juga masih ngulik juga ya Ki ya masalah itu ya. Dan kenapa sih kita Ninja juga, karena waktu itu tuh sebelumnya Mas Di ingin banget Ninja, terus sampai ingin ngeluarin motor NMAX-nya, padahal itu motor operasionalnya, sama gua dilarang. Kenapa, gimana sih lu kan masih harusnya ada motor operasional, karena motor ini sebenarnya bisa untuk harian, tapi effortnya rada lumayan kalau menurut gua gitu. Terus akhirnya ya udahlah kita, karena gue juga masih ingin ngulik 2 tak, Rivaldi mau ngulik 2 tak juga, Mas Di mau ngulik 2 tak, ya udah kita cobain dulu nih di 2 tak seperti apa sih seluk-beluknya. Untuk pekerjaan kita panggil Rivaldi aja lagi ya supaya lebih enak ya. Kayak lagi mungkin
Ini ada yang spesial juga dari motor ini ya. Saya nggak tahu kenapa, aneh banget. Semua settingan shock ori. Cuman coba dibelokkan Pasupati 140 km per jam, motornya masih antep ya, nggak goyang sama sekali. Karena kan kalau aku biasanya pakai dead tracker 2,5 ya udah pasti goyang banget lah kecepatan tinggi. Tapi begitu pakai ini, wah impress banget. Motor bener-bener stabil, belokan kencang pun stabil dan ringan. Dan didukung juga untung kayak kakinya bannya support ya. Rata-rata ini kan kita pakai ban yang soft compound, jadi juga bener-bener ya nggak akan khawatir lah kalau dibelokan itu. Itu sih spesialnya, semuanya settingan ori tapi motornya antep banget dan ringan. Ya udah, misalkan kayak gitu, kita coba panggil Rivaldi deh. Mana Rivaldi? Sini. Halo. Ini tuh Rivaldi termasuk orang yang ngikut serta untuk ngebangun nih motor. Ya. Dia kebanyakan nyari part-part motor yang alhamdulillah, wah kita impresin niatnya, gila banget. Sampai jam berapa subuh juga, wah ini ada barang bagus. Sampai nyariin manual booknya Ninja RR, coba bayangin. Kita restorasi ini juga pakai panduannya manual booknya langsung ya. Jadi di sini ukuran baut persis ori, semuanya ori. Nah, ini Rivaldi itu salah satu yang tadi gue bilang, orang yang ikut serta sama motor ini. Gila, gue appreciate banget dengan effortnya. Wah, manual book dia bener nyari, serius nyari banget. Itu sampai baut-bautnya dia ini. Di baut berapa? Oh segini Ki, ini. Wah Aldi. Jadi kesan-kesannya apa sih Di sama nih motor? Halo, nama saya Rivaldi. Oke, tadi kan Kiki nanya ya kesan pesannya sama Ninja ini apa? Ini pertama kali sih gue megang motor 2 tak. Dulu sempet pernah ada ini kepikiran pengen punya gitu caranya 2 tak. Cuman karena manja ya, seneng motor yang cuman cekrek nyala, ya udah akhirnya nggak mau. Kaget sih jujur, kaget banget sama Ninja ini. Soalnya yang pertama, emang bentuknya tuh kayak yang kecil ya, kalau bisa dibilang samalah kayak gue gitu, ringkih. Kecil. Tapi tanpa disangka handlingnya tuh enak banget. Handlingnya parah enak banget. Apalagi tenaganya ya, biarpun istilahnya udah sering nyoba lah, mulai dari yang cc-nya kecil, yang besar kayak patak lah ya. Tuh tetap aja kayak ada sensasi beda lah sendiri kalau pakai motor ini tuh kan 2 tak. Ini 31 Nm. Ya, makanya nggak kebayang ya dengan 250 cc 2 tak tuh, kayaknya serem banget, apalagi GP gitu. Ya, makanya aneh banget. Terus yang lucu nih, kalau misalkan pakai motor ini entah kenapa, mungkin karena nama Ninja sendiri itu udah terkenal ya dari dulu. Tiap bawa motor ini selalu diliatin sama orang, nggak tahu kenapa. Kayak gitu. Auto ganteng kan? Auto ganteng gitu. Jujur auto ganteng. Padahal ini motor tua. Kalau dibilang sih iya sih ya. Kalau misalkan itu udah lebih dari berapa ya sekarang? Kalau misalkan masuk ke 2020. 8 tahun, ini kan 2012. Oh iya, cuman kan istilahnya pertama kali ada di Indonesia mulai dari tahun 90-an ya kalau nggak salah. Berarti sampai injek 2020 ini 20 tahunan lah ya. Itu sebelumnya menarik juga ya. Kita baru megang 2 tak. Ini kita sangat impress karena dari tenaga, dari ininya, dan ringan sekali. Itu masih fun banget ini motor ya. Dan coba kebayang kalau misalkan motor ini dioprek gak standaran kayak gini, ya nggak Di? Iya kan? Kita sangat impress banget sama ini motor. Untuk pengerjaannya sebelumnya gak lama, 2 bulan. 2 bulan, bener-bener 2 bulan pas. Di 2 bulan pas ini tuh yang PIC-nya nih orang. Kenapa dia bisa 2 bulan sih Di? Gila loh, ini 2 bulan kita langsung selesai semua dengan kerjasama yang sangat gila ya. Kenapa lu bisa langsung nih bisa semua dikerjain ini. Kenapa lu bisa gitu? Masuk lagi.
Enggak sih sebenarnya menurut gua mah biasa aja sih. Ya itu normal. Maksudnya kita restorasi dua bulan. Itu Romusa itu. Iya maksudnya ya karena biasa ini ya apa sangkuriang kerja semalam harus jadi besoknya. Jadi kebiasaan tempo lumayan kenceng. Jadi ya mungkin mohon maaf juga kepada Kiki sama Rivaldi yang baru merasakan tempo saya ya. Jadi ya alhamdulillah sih karena orangnya detail juga ingin semuanya baik apalagi kan ini yang nggak mau lah ntar pindah tangan ada masalah ya kita pengennya di sini nanti siapapun yang megang Prabu ke depannya langsung bisa langsung sunmori lah minimal sunmori touring juga siap sih kalau siap uangnya buat ngebensininnya ya karena ini lumayan boros bener dibandingin sama DT 2,5 sama motor 2,5 ini lumayan boros ya. Yang penting dirawat, minta tolong nanti buat siapapun pemilik setelah kami ya. Jadi ya normal sebenarnya 2 bulan dari mulai restorasi, bongkar mesin dan lain-lain peretelan-peretelannya. Mungkin kita lamanya di kelistrikan sama bodi aja sih itu bisa sampai sebulan sendiri ya. Kalau ya peretelan yang lainnya kan kayak bodi kan ngecat tuh lama, terus juga kelistrikan juga. Jadi mau nggak mau, menurut gua wajar sih 2 bulan Ki. Menurut lu gimana Di? Kalau menurut gue ya, kalau pribadi ya, gue kan orangnya malas ya, malas banget. Kalau dengan tempo gue sendiri sih ini motor kayak bisa jadi setengah tahun kayaknya. Ya, mulai dari nyari bengkel yang pas, kelistrikan ya benar kayak Mas Di, kelistrikan, terus udah gitu mesin juga sempat waktu itu ada berebet lah di karbunya. Cuman akhirnya masalah kecil gitu, ternyata udah bisa bagus lagi. Terus tempat cat, body kayak gitu. Terus cari spare part ya. Sebenarnya kalau motor ini kalau mau gampang kayak nyari barangnya aja terus kasih duit ke bengkel gitu harus selesai. Cuman kan istilahnya beda ya kalau kayak gitu. Kayak ada rasa bangga lah sendiri gitu bisa ngejadiin motor kayak gini. Itu sih kalau menurut gue tergantung niatnya segimana mau ngebangun motor tuh kayak gitu. Ini proses kerjanya juga sangat menarik banget gitu. Kita benar-benar tektoknya tuh hampir tiap hari. Cuman untuk nyari part. Iya, benar. Dan kita ngambil keputusannya itu banyak banget. Itu sampai kita kaji ini kalau misalnya keputusan A gini loh, keputusan B gini loh, keputusan C gini loh. Jadi karena kita alhamdulillah ya, maksudnya kita punya chemistry-nya sama nih. Tigaan ini. Satu passion. Jadi dalam 2 bulan gak ada slack. Ada mungkin ya slack dikit atau apa, tapi nggak ada yang benar masuk ke hati, nggak ada gitu. Benar-benar ya udah kita mau ngeselesain Prabu karena kita suka dan kita impress sama ini motor. Alhamdulillah ya. Jadi banget si motor yang kecil tapi ganasnya ya Allah cabai rawit banget ini motor sumpah. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Di? Iya mungkin ini project pertama dari Sipgan ya, kita restorasi motor. Gak tahu kenapa dapetnya Ninja, padahal lagi spare partnya lagi mahal ya. Cuman karena namanya satu passion, satu tujuan ya udah sepakat akhirnya kita restorasi Ninja. Ini pertama kali kita bonding kerjasama lah, pokoknya bener-bener gue di Karawang kerja di pabrik juga tetap bisa ngeluangin kontak sama yang di Bandung, Aldi sama Kiki buat nyari spare part, buat koordinasi ke bengkel dan lain-lain. Ya dengan adanya Prabu ini Sipgan jadi makin solid ya. Kerjasamanya terlihat. Karena kan mungkin biasanya kan kita cuman menitipkan kita sebagai jasa jual beli motor. Nah ini pertama kalinya restorasi. Jadi emang kerasa banget sih Aldi tuh gimana sifat aslinya, Kiki tuh gimana sifat aslinya, begitupun gua sifat aslinya gimana. Jadi ya Prabu udah ngasih banyak cerita lah buat Sipgan. Wah banyak sih. Ya sih, yang penting kalau buat kita bertiga ya, bukan it's not all about the money, bukan cuman harganya aja, tapi ada cerita di balik itu semua. Makanya itu istilahnya kayak sayang banget anaknya kita bertiga lah gitu, urusannya kita bertiga. Dan kalau misalkan ada yang berminat sama Prabu ini untuk harga, kita nanti atau spesifikasi kita taruh di Instagramnya Sipgan @sipgan.motorshop. Tapi untuk sekarang kita buka harga di 35 juta nego.
dengan kilometer 30.000 ongoing. Ini semua nyala, nggak ada problem sama sekali. Part-part standar yang kita kasih ada velg set yang ori, palang 3, depan belakang. Dan selebihnya itu aja sih, soalnya semuanya standar ini. Ya, karena seneng kayak clean looks lah ya istilahnya kalau kita. Paling itu aja dari saya ya. Ya paling kayak gitu doang ya dari kita untuk ngebangun Prabu Tactical Team ini. Ya makasih banyak buat kalian. Kita alhamdulillah sudah menjadi tim yang solid, tim yang tektok 2 bulan menurut gue terlalu sangat cepat untuk ngebangun ini motor. Ya dengan adanya motor ini semoga nanti ada proyek-proyek restorasi, mau restorasi kecil, mau restorasi besar, itu bakal jalan. Dan untuk yang kalian misalkan mau nyari aparel motor dan nyari apapun yang berbau motor, bisa ke Sipgandot Motor Shop dan kita akan ngebantuin untuk mencarinya dan dengan harga yang nggak terjangkau. Terhebat. Kalau di Sipgan ada harga, ada rupa, ada kualitas. Iya. Karena benar. Karena gue nggak mungkirin ya, maksudnya banyak harga murah banyak gitu. Tapi ya dengan kualitas yang apa adanya gitu. Kalau kita nggak mau, kita benar-benar inginnya QC sih gitu. Karena kita ini passion gitu, satu hobi gitu. Kita nggak mau yang maksudnya kutip abal-abal banget tuh nggak mau banget gitu. Untuk mau nambah? Udah lah ya, berarti udah cukup ya untuk cerita tentang Prabu ini. Terima kasih semua. Oke, nanti kita berjumpa lagi di sekian hari atau sekian jam atau sekian apapun itu. Oke deh, ya. Nama apa? Ada mau ditambahin? Oke, untuk kedepannya kita mau ngebahas motor 250 cc dual adventure, city ride, touring. Yang penting bisa semua, motornya tinggi, dipakai juga sama tim Prabu. Karena kalau ini namanya Prabu, kita bakal ngasih lihat review tentang motor yang dipakai tim Prabu habis ini. Yang punyanya ada di sini. Jadi next video ya. Bye.